Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musinur Karimah dengan NIM 2203090018. Saya dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber Politeknik Negeri Cilacap. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas UTS Kemdatin, yaitu menganalisis kasus keamanan data dan informasi. Saya di sini menggunakan kebocoran data Canva. Para pengguna Canva awalnya diberitahu oleh HIPP dan Firefox Monitor tentang pelanggaran keamanan yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2019. Canva kemudian memeriksa apakah pemberitahuan tersebut benar adanya atau tidak, dan jawaban Canva ternyata adalah benar. Canva kemudian melakukan penyelidikan bersama pakar keamanan cyber dan memberitahu informasi tentang dampak serangan ini dan ingin memberikan konteks yang selengkap mungkin kepada pengguna Canva. Penyebab kebocoran data ini adalah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, pihak Canva mendeteksi adanya serangan berbahaya pada sistem yang menyebabkan sistem berhenti karena serangan yang terjadi. Serangan yang mereka lakukan adalah: 1. Pelaku mengakses informasi dari database profil. Database profil ini berisi tentang nama pengguna, nama, alamat email, negara, dan data opsional yang diberikan pengguna. Yang kedua adalah pelaku mengakses kata sandi yang dilindungi secara kriptografis. Setiap kata sandi di-shard dan di-hash dengan bcrypt dari pengguna yang memiliki nama pengguna atau kata sandi masuk. Yang ketiga adalah pelaku mengklaim telah memperoleh token masuk OAuth. Untuk pengguna yang masuk melalui Google, token OAuth kami dienkripsi dengan AES-128 dan kunci enskripsinya tersimpan dengan aman di tempat lain. Canva tidak menemukan bukti bahwa mereka telah mengunduh token OAuth atau mencoba mengakses kuncinya. Dan yang keempat adalah pelaku melihat sepintas file berisi data kartu kredit parsial dan pembayaran. Data pribadi yang bocor. Di sini saya menggunakan email saya untuk dicek karena saya pengguna Canva. Ternyata email saya termasuk dari salah satu korban kebocoran data. Kebocoran data yang bocor adalah email saya, lokasi geografi saya, nama lengkap saya, password, dan username saya. Langkah yang diambil Canva yaitu selama 7 bulan terakhir, Canva telah mengirimkan komunikasi yang menginformasikan pengguna Canva yang terdampak itu tentang mengenai cara mengamankan akun. Jika pengguna telah mengubah kata sandi Canva secara proaktif pada periode tersebut, maka pengguna tidak perlu mengubahnya lagi. Pada tanggal 12 Januari 2020, Canva meriset kata sandi semua pengguna yang tidak mengubah kata sandi setelah tanggal 24 Mei 2019. Pengguna Canva akan diminta mengubah kata sandinya saat berikutnya mereka masuk ke Canva. Karena Canva meriset kata sandi secara paksa, Canva juga memberitahu pengguna Canva yang baru aktif dan sandinya telah di-reset. Canva juga telah memberitahu pengguna yang kata sandinya tampaknya telah dienkripsi agar mereka dapat mengambil langkah untuk melindungi akun yang lain yang menggunakan sandi yang sama. Metode yang digunakan untuk ancaman adalah metode penyerangan, yaitu dengan cara mengerahkan sumber daya pelaku penyerangan ini dicobakan untuk memecahkan kata sandi pengguna Canva. Sudah sekitar 7 bulan, pelaku ini memperoleh akses ke data sandi yang transkripsi dan menyebarkan informasi di internet. Hukum yang terikat dan implementasinya adalah di Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang data pribadi. Pengaturan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang selanjutnya disebut UU PDP. Berdasarkan pasal 47 UU PDP, pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. UU PDP juga memberikan hak kepada masyarakat
untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran 8 pemrosesan data yang dilakukan oleh pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU PDP. Implementasi Canva mengambil hukum ini adalah Canva telah memberikan kejadian ini kepada FBI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.